Horas, menjua-jua, jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi pagi setelah sarapan, saya dan teman angkatan saya, Saudara Iki, kami sama-sama mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Itu ada di e-Katolik, kita bisa mendengar, kita bisa membaca. Setelah kami mendengarkan, lalu muncul di dalam hati kami dan sepintas Saudara Iki mengatakan, rasa-rasanya bacaan Injil hari ini mengolok-olok kita. Gitu. Karena berbicara tentang perkawinan, tetapi kita tidak menikah. Itu pernyataan sepintas yang disampaikan oleh Saudara Iki. Lalu saya menjawab, ya, seperti itu. Tetapi kita menikah ataupun tidak menikah, Allah tetap menuntut yang sama supaya kita setia pada apa yang kita pilih. Itu yang saya katakan ke Saudara Iki, dan Saudara Iki mengatakan, mantap. Berarti itu sudah kau bangun nanti pagi, nanti siang, seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih, saya hendak berkisah ataupun mengisahkan perjalanan panggilan saya seperti itu. Saya asalnya dari Kampung Parlilitan, dan orang tua saya ada di sebelah kiri saya. Ketika saya masih kecil, pekerjaan utama saya itu menjaga kerbau, menggembalakan kerbau. Itu tugas utama saya secara khusus ketika abang dan kakak saya sudah pergi sekolah, tinggallah saya sendiri karena saya paling bungsu. Dan karena itu ya tugas saya menjaga ataupun menggembalakan kerbau. Kalau hari Minggu ketika pastor datang, biasanya saya melihat ataupun ya melihat kerbau kami dulu. Setelah itu saya mengintip-ngintip di gereja. Saya mencoba melihat karena waktu itu masih umur kelas 4 SD, belum menerima komuni pertama. Lalu biasanya saya duduk di pintu di pintu utama. Saya duduk, saya melihat-lihat apa yang dibuat oleh pastor itu. Saya melihat sampai selesai, sampai nanti romonya mengangkat hosti itu. Setelah itu saya pulang. Saya melihat kembali kerbau kami, seperti mungkin sudah kepanasan kah, atau bagaimana gitu. Di dalam perjalanan ada muncul di dalam pikiran saya, semoga suatu saat saya bisa melakukan hal yang sama. Melakukan apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh pastor tadi, seperti itu. Dan syukur kepada Allah, rahmat panggilan itu ataupun keinginan itu ada, dan kemudian saya sampaikan kepada orang tua saya, ketika saya sudah selesai SMA di Pematang Siantar, saya mengatakan saya mau masuk seminari. Lalu kemudian saya mencoba tes di Seminari Stella Maris Bogor, dan setelah dinyatakan lulus, kemudian saya berangkat dari kampung naik bis pada waktu itu tahun 2010, bulan Juli, kurang lebih 4 hari 3 malam, kalau saya nggak salah ya. Karena waktu itu kan belum ada tol Trans Sumatera, belum ada. Dan saya pergi sendiri, tidak diantar oleh keluarga, apalagi orang tua saya. Saya mengatakan saya bisa pergi sendiri. Dan pada waktu itu saya turun di Kebun Jeruk, lalu om saya, bapak udah saya, kemudian menjemput saya di Kebun Jeruk, lalu kemudian dibawa ke Tangerang, lalu kemudian ke Seminari Stella Maris Bogor. Sampai di Seminari Stella Maris Bogor, saya menghadapi sebuah tantangan yang bagi saya cukup menarik, yakni soal bahasa. Saya yang datang dari kampung ini mengatakan, mau kemana engkau? Begitu ya. Sementara teman-teman saya anak seminari, ya mereka pakai bahasa lo gue begitu. Enggak ada mengatakan saya, kamu. Saya agak shock juga dengan peristiwa itu. Hampir 2 minggu kali, saya sangat-sangat jarang untuk berbicara. Lalu satu kakak kelas saya mengatakan, kamu jangan malu untuk mencoba, kamu pasti bisa.
Lalu saya mulai belajar dengan logat ya orang Jakarta seperti itu. Kemudian saya bisa beradaptasi, saya bisa masuk, saya bisa bercerita dengan teman-teman. Pengalaman di seminari, saya sudah dihadapkan pada sebuah tantangan. Dan tantangan itu sejauh perjalanan panggilan saya selalu ada. Ketika saya memutuskan masuk ke Fransiskan, tantangan itu selalu ada, tetapi saya bersyukur bahwa para saudara dan juga di sebelah kanan saya ini ada beberapa magister saya dulu yang senantiasa setia mengajari, membimbing, dan juga memberikan yang terbaik kepada saya. Para saudara dan saudari yang terkasih, saya sampai pada kesimpulan ketika tadi saya berbicara ataupun saya mengawali dari keluarga kami, saya sampai pada kesimpulan bahwa keluarga adalah tempat ataupun peluang ataupun rumah supaya kita semakin memiliki iman kepada Kristus. Semoga juga para Bapak Ibu, saudara-saudari juga menunjukkan bahwa di dalam keluarga juga ada tumbuh iman kepada Kristus. Lalu yang kedua, saya sampai kepada kesimpulan bahwa apapun yang menjadi pilihan saya, apapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu, pasti selalu ada tantangan, ada godaan, tetapi saya sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan senantiasa menjaga, membimbing, dan juga mengajari saya. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil tadi bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, maka Allah itu juga hadir di dalam hidup kita. Allah hadir di dalam keluarga kita, Allah hadir di dalam pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Lalu poin yang keempat, tantangan ini juga saya maknai sebagai kesempatan untuk belajar, sebagai kesempatan untuk semakin mengenal diri, dan sebagai kesempatan untuk memantapkan pilihan saya sebagai Fransiskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana saya katakan tadi di awal kata pengantar bahwa apapun yang menjadi pilihan hidup kita, mari kita perjuangkan, mari kita tunjukkan, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang setia juga mengharapkan dari kita supaya kita setia kepada pilihan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.